Hai semuanya, saya Carmelo. Saya izin mempresentasikan responsi yang akan saya buat. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama karena saya akan memulainya dari progres 0 hingga 100% bisa. Kita akan setup topologinya. Di sini ada switch. Kita pindahkan ke sini, ke rack. Lalu ada router. Kita akan pindahkan ke sini. Baik, oke, baik. Kita pindahkan pada router komputer saja. Lalu, baik, di sini saya akan memindahkan PCA, lalu PCB, dan kita akan nyalakan terlebih dahulu. Baik, saya zoom out. Maaf jika ada kendala, karena laptop saya kebetulan tidak cukup memadai untuk menggunakan ini. Lalu kita akan menghubungkan switch router seperti ini, menggunakan kabel hijau. Lalu kita akan menghubungkan router ke dalam PCB, menggunakan kabel hijau juga. Kita akan menghubungkan domain mode. Saya ini dari router PCB, tidak. Lalu di sini saya akan menghubungkan dari switch ke PCB, menggunakan kabel hijau juga. Lalu kita akan menghubungkan dari router ke PCA, menggunakan kabel hijau. Konsolnya. Jadi di sini berarti routernya akan dikonfigurasi melalui PCA. Dan juga sebaliknya kita menggunakan kabel biru yang mana kabel ini untuk mengonfigurasinya. Yang dimana kita switchnya akan dikonfigurasi pada PCB. Yang mana akan konsolnya. Baik, sudah, yang sudah. Kita baiklah, saya lanjut dengan memasukkan IP pada masing-masing PC terlebih dahulu. Beginilah prosesnya. Pertama, pastikan terlebih dahulu PC-nya sudah menyala. Lalu dilihat di sini IP address, prefix, lalu default gateway-nya apa? Yang pertama adalah PCA. Kita akan ke desktop, lalu IP configuration. Di sini IP address-nya adalah 192.168.1.3. Lalu, lalu kita pencet enter. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Lalu untuk IPv6 address-nya adalah 2001.2.2. Saya ulangi, 2001.2 db8.2.2, lalu ACAD, and then titik 21.2.23, lalu slash 64. Baik, bentar saja. Lalu sudah, kita lanjut pada memasukkan IP address pada PCB. Pada desktop, IP configuration 192.168.0.3. Bentar dulu, 192.168.0.1. Lalu IP address 2001.2 db8 titik 2 ACAD, and then titik 2 titik 2 3. Lalu di sini 64. Oke, jika sudah mengonfigurasi dengan memasukkan alamat IP-nya satu persatu, kita ping terlebih dahulu. Apakah akan merespon dari PC B ke PC A atau sebaliknya? Mari kita lihat. Dari PC A, kita ke command prompt, ping spasi, lalu ketikkan alamat IP dari PC B 192.168.0.3. Baiklah, itu time off. Oke, baiklah. Saya jelaskan kenapa ini bisa terjadi karena kita belum mengonfigurasinya secara di routernya yang berada di PC A, dan juga kita belum mengonfigurasi switch-nya yang harus kita konfigurasi melalui switch B. Saya lanjut untuk mengonfigurasinya satu persatu. Saya mohon maaf, tadi ada kendala di mana command prompt-nya tidak bisa terbuka karena saya salah menginput kabelnya terbalik warnanya. Jadi seharusnya lubang konsol itu buat kita mengonfigurasinya, saya malah memasukkannya di lubang flash Ethernet. Kita akan kembali lagi pada konfigurasi. Masuk ke terminal untuk mengonfigurasi router. Oke, baiklah. Ini kita pencet enter, lalu kita pencet no. Lalu kita mulai pada step by step terlebih dahulu. Router kita akan enable.
Dan kita akan mencoba untuk ngeting ke PCB. Pin satu dua tiga satu lima enam tujuh satu tujuh tiga tiga ini apakah berhasil atau tidak? Request timeout. Oke, kita respon guys ya. Namun kita belum mengonfigurasi switch yang berada di PCB, maka kita akan mengonfigurasinya terlebih dahulu. Baiklah, kita akan lanjut untuk mengonfigurasi switch melalui PCB. Oke, ini kita masuk ke PCB, kita masuk ke terminal, kita pencet OK, kita enter. PCA ke PCB sudah bisa stabil jika ngetin satu sama lain. Kita akan coba pin from PCA ke PCB. Dia akan langsung berflow. Lalu kita akan coba pin PCA ke switch dan berhasil. Lalu kita akan coba dari PCA kepada router. Sebaliknya, kita akan coba lagi pin dari PCB ke PCA. PCB kita pakai handphone. Kita pin 19, kita pakai handphone. Titik satu, titik tiga, titik satu, titik tiga, titik empat. Baik, dia langsung merespon. Lalu kita akan pin dari PCB ke switch. Di mana switch satu. Oke. Baiklah, dia berhasil nge-ping lalu dari PCB ke router. Baik, dia langsung bisa. Lalu kita akan menunjukkan display information-nya. Show IP. Baiklah, itu telah memunculkannya. Jadi di sini display the routing table on the router. What code is used in the routing table to indicate directly connected network. How many route entries are coded with IC code in the routing table? Lalu, what interface type are associated to the C code route? Use show IPv6 route. Comment on R1 to display the IPv6 route. Show IPv6 route. Baiklah, ini adalah jawabannya. Use the show interface you know now to answer the following question. What is the operational status? Interface. Ya, 0, 1. Baiklah, di sini sudah menjawab pertanyaannya. What is the operational status of the E001 interface? Ini adalah satu soal yang akan sudah dijawab pada displaynya. Step 3, display is the memory list of the interface on the router and switch. Kita akan show. Improve display as memory list of the interface on the router and switch. Jadi ini adalah jawabannya. Enter show IPv6 interface
Oke, oke, show IP interface. Oke, oke. Baiklah, kita akan selanjutnya memperlihatkan show IP interface briefnya pada switch. Oke, kita akan show IP. Kita diperlihatkan. Jadi pada akhirnya ada jawaban refleksi dari pertanyaan ini. If the G001 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Jadi kalau interface G001 administratively down, command yang kita gunakan adalah interface G001 no shutdown. Ya, sesimpel itu, biar dia hidup lagi. Lalu, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192, 168, 1 and 2? Kalau salah kasih IP 192.168.1.2 di G001, maka koneksinya akan gagal karena harus router dan PC beda IP tapi satu network. Bisa tabrakan IP sama switch juga, jadi kayak kita rebutan bangku kosong aja kalau di kelas. Jadi saya tutup presentasi pada hari ini. Kesimpulannya adalah dalam tugas ini saya telah berhasil mengsimulasikan instalasi fisik, pengkabelan, konfigurasi IP, setting keamanan perangkat, aktivasi IPv6, dan verifikasi koneksi antar device menggunakan packet tracer, high mode, dan semoga semua konektivitas ini berhasil diverifikasikan dan saya mengaplikasikan berbagai perintah iOS untuk monitoring status jaringan. Sekian dari saya, terima kasih.